Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Jenderal, di manakah kubur mereka? Bagian 2. Di seluruh pelosok daerah, pihak militer menangkapi orang-orang yang diduga PKI dan menjadi anggota atau simpatisan organisasi pemuda rakyat Gerwani, Sopsi, BTI, Legra, dan sebagainya. Rumah tahanan militer menjadi penuh sesak, namun penangkapan masih terus berlangsung. Yang dianggap terlibat dijadikan tahanan rumah atau kota dan diberhentikan dari pekerjaannya. Istilah populernya saat itu adalah Kanai 100, yaitu karena membayar iuran buruh Rp100 dari daerah-daerah kabupaten atau kecamatan. Penangkapan berjalan terus, dan para tahanan tersebut dikatakan dikirim ke Pekanbaru, ke rumah tahanan militer. Namun kenyataannya tidak pernah sampai, hilang lenyap dalam perjalanan. Sebagai bukti dapat dijelaskan dari Kabupaten Bengkalis, 50 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor menuju Pekanbaru, namun tidak seorang pun yang sampai dan tidak diketahui kabar beritanya. Dari Bagan Siapi-api, 40 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, namun hanya seorang yang sampai dan dimasukkan ke rumah tahanan militer Pekanbaru. Dari Selat Panjang, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor, dan tak seorang pun yang sampai. Dari Rengat, 50 orang yang ditangkap dan dibawa dengan truk, dan tak seorang pun yang sampai ke Pekanbaru. Dari Tembilahan, 30 orang ditangkap dan dibawa dengan truk, juga tidak ada yang sampai ke Pekanbaru. Di Pasir Pengarean, 50 orang langsung dibunuh tanpa melalui proses. Bagi yang sementara selamat, dibawa dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan militer, yang kemudian dipopulerkan menjadi TPU, tempat penahanan umum, tapi masih di bawah kekuasaan militer CPM, yang berlokasi di pojok Jalan Semar dan Papaya di Kota Pekanbaru. Tempat itu terdiri dari barak-barak yang bernomor dari nomor 1 sampai 11 dengan ukuran yang berbeda. Dari mulai sel sampai kepada barak atau kamar-kamar yang bisa dijejali dengan 50 atau 60 orang tahanan yang diperlakukan seperti ikan sarden dalam kaleng. Kamar-kamar tahanan itu dalam lingkungan tembok semen setinggi 6 meter dengan ukuran 50 kali 50 meter. Sejak 18 November 1965, RTM TPU ini dijejali dengan tahanan yang berjumlah antara 600 hingga 700 orang yang ditangkap dari berbagai pelosok di sekitar Pekanbaru, terutama dari perusahaan minyak Caltex. Rumah tahanan militer seolah-olah seperti sebuah pasar dalam tembok, karena orang-orang yang tidak tahu menahu sebab-musababnya ditahan menjadi depresi, kecewa, dan berjalan hilir mudik sepanjang hari dan malam, tak tahu apa yang harus diperbuat. Sementara hari berjalan, banyak yang diambil dari tahanan dan dikeluarkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Lalu masuklah tangkapan baru dari tempat-tempat lain di sekitar kota Pekanbaru. Akan tetapi ketika situasi penahanan dianggap mulai tenang, masing-masing berharap untuk bisa dibebaskan karena merasa tidak bersalah dan penahanan yang di luar hukum. Teror dalam rumah tahanan pun dimulai. Teror itu dimulai dengan penghilangan dan penyapan 2 orang tapol pada 15 Februari 1966. Masing-masing Asuyitno Hadi, Ketua CSPKI Kota Pekanbaru, dan saudara iparnya M. Yusuf B.A., anggota BPH Badan Pemerintahan Harian Daerah Riau, pada hari dan tanggal tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi sampai pagi hari,
setelah mereka menjenguk istri Asuyitno Hadi yang melahirkan, mereka tak kunjung kembali ke tempat tahanan semula. Para tahanan mulai bertanya-tanya kemana mereka, diapakan mereka. Kalau dipindah ke lain tempat tahanan, mengapa segala kepunyaannya dalam kamar tahanan tidak diambil? Dari kasak-kusuk para pengunjung, diketahui kemana mereka hilang. Namun dengan berita-berita luar apa yang terjadi di seluruh Indonesia, yang diketahui melalui keluarga tahanan yang datang menjenguk, diyakini bahwa mereka berdua telah hilang lenyap dibunuh oleh para militer dan organisasi massa pembela Soeharto. Kehilangan mereka berdua ini membuat para tapol semakin gelisah. Setiap pagi hari, jika ada dipanggil untuk diperiksa, kembalinya pasti merangkak tak dapat berjalan memasuki kamar tahanan karena sekujur tubuh yang babak belur akibat siksaan para Al-Quds Perda yang terdiri dari militer serta sipil yang dipekerjakan sebagai informan militer. Diselingi dengan pemeriksaan siang hari yang penuh penyiksaan itu, pengambilan malam hari yang istilah populernya dipon untuk interogasi, namun berakhir dengan hilang lenyap tak kembali. Tidak seorang pun yang tahu kemana dan diapakan mereka, dan kalau mereka dibunuh oleh para penguasa yang direstui oleh para jenderal angkatan darat, di manakah kubur mereka? Kepada siapa harus ditanyakan? Kepada para jenderal, kepada Soeharto, dari dalam rumah tahanan militer di Pekanbaru yang penuh sesak itu dalam periode 15 Februari 1966 sampai 16 September 1968, 40 orang tahanan diambil malam, dibon, dan hilang, yang diyakini telah dibunuh. Di antara mereka yang diambil dan dibunuh ini, banyak yang sebelumnya menjadi pegawai tinggi pada perusahaan minyak asing Caltex. Bahkan seorang yang sedang dikirim oleh Caltex ke Amerika Serikat, Kamaluddin Samsudin, untuk training menjadi manajemen perusahaan, dipanggil pulang dan dijebloskan ke dalam tahanan sebelum kemudian diambil malam dan dibunuh pula. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.